Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Meja Belajar. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Yuk kita mulai dengan tema alam, makhluk hidup, dan lingkungan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Apa yang termaksud dalam contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Apakah batu bara, minyak bumi, matahari, atau besi? Ya, jawabannya adalah C, matahari. Ya, jadi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa sih? Yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia, dapat didaur ulang, atau dapat dihasilkan kembali. Nah, contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, udara, hewan, sinar matahari, tumbuhan, sumber daya laut, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kita sebut apa? Apakah A. Mamalia, B. Ovipar, C. Ovovivipar, atau D. Herbivora? Ya, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur yang dihasilkan oleh hewan ovipar ini akan menetas menjadi individu baru di luar tubuh induknya. Contoh-contoh dari hewan ovipar adalah seperti unggas, reptil, ikan, serangga, arthropoda, serta amfibi. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Di bawah ini salah satu contoh interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan adalah A. Sapi makan rumput, B. Matahari terbenam di barat, C. Gunung berapi meletus, atau D. Bumi berputar pada porosnya. Salah satu contoh interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan adalah A. Sapi makan rumput. Interaksi ini yaitu interaksi antara sapi sebagai makhluk hidup dan rumput sebagai lingkungan atau sebagai sumber makanan. Nah, interaksi ini disebut juga sebagai interaksi herbivori. Apa sih interaksi herbivori itu? Interaksi herbivori merupakan interaksi antara hewan herbivora dengan produsen. Nah, di sini produsennya adalah sebagai rumput. Nah, dalam interaksi ini salah satu pihak akan dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan. Dan di sini pihak lain yang dirugikan adalah rumput, sementara pihak lain yang diuntungkan adalah sapi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi jika hutan terus-menerus ditebang tanpa adanya penanaman kembali? Apakah udara akan menjadi lebih bersih? Atau hewan memiliki tempat tinggal yang lebih luas? Atau tanah menjadi tandus dan terjadi bencana alam? Atau C. Curah hujan akan semakin tinggi? Ya, C. Tanah menjadi tandus dan terjadi bencana alam. Penebangan hutan secara terus-menerus tanpa penanaman kembali atau yang biasa disebut reboisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Contohnya seperti erosi, tanah longsor,
dan hilangnya habitat hewan. Dan masih banyak beberapa kemungkinan yang bisa terjadi tanpa adanya reboisasi akibat penebangan hutan secara terus-menerus. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sebutan untuk proses perubahan bentuk dalam daur hidup kupu-kupu? Apakah metamorfosis, fotosintesis, respirasi, atau daur ulang? Ya, adalah metamorfosis. Metamorfosis pada kupu-kupu adalah proses perubahan bentuk dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, proses ini terjadi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama adalah telur. Kupu-kupu betina meletakkan telurnya di daun. Bisa di atas daun atau bisa di balik daun. Yang kedua, ulat atau biasa disebut larva. Nah, larva ini akan menjadi, telur tadi akan menjadi ulat yang akan banyak memakan daun. Tapi yang ketiga adalah kepompong. Nah, ulat akan membungkus dirinya dalam kepompong untuk beristirahat dan berubah bentuk. Nah, tahap yang terakhir adalah kupu-kupu. Setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu. Nah, pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ya, diikuti terus channel Meja Belajar dan di like dan juga di subscribe. Terima kasih. Semangat!